mulai saja kelasnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, tetap semangat. Wah, Masya Allah. Baik. Ini suara Ibu Sri ya? Betul sekali, maaf izin Masya outcam karena Allah. di sini sinyal lemah lagi apa lemah, Mbak. Oh ya, tidak apa-apa. Eh, Oke, baik. Ya, yang penting ya, yang lain juga jelas ya suaranya ya. Oke, jelas baik. banget. Oke, Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat untuk mencari ilmu lagi pada malam hari ini, gitu ya. Hari ini kita bakal belajar apa? Bapak Ibu tahu Tentang karyawan, tentang karyawan. To the point ya, tentang karyawan. Betul ya, tentang karyawan, tentang sumber membina daya manusia. memberdayakan tim bisnis kita gitu ya. Jadi kita Yes. nanti bakalan belajar nih gimana sih caranya membina karyawan kita gitu ya. Gimana cara mendelegasikan kerja mungkin dan lain sebagainya gitu kan. Pasti kan dari Bapak Ibu nih dalam bisnisnya tuh ada permasalahan ya biasanya sama karyawan. Ada apa? Mungkin ada tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan gitu kan ya. Nah, itu mungkin nanti kalau memang ada permasalahan bisa juga nanti ditanyakan ke Coach Edwin. Nah, di sini juga Coach Edwin sudah hadir ya pada malam hari ini. Sudah, Bapak Ibu juga udah lihat ya ada Coach Edwin. Coach Edwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana Coach Edwin? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Ya, Allah. Miss Yufi gimana kabarnya? Sehat Miss Yufi? Alhamdulillah, sehat juga Coach. Gimana Coach? Sudah siap untuk membagikan ilmunya? Insya Allah siap ya. Insya Allah. Kalau buat teman-teman Scale Up Academy selalu siap insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Nah, kalau gitu ini mungkin kita langsung mulai saja kepada Coach Edwin ya. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Yufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat coach. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bisnisnya gimana? Bisnisnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kok responnya agak beda ya. Waktu saya tanya kabarnya semua sehat sambil tersenyum gitu ya. Pas ditanya gimana, tersenyum juga sih tapi agak gimana Lemes. gitu. Senyumnya Lemes getir. ya. Kenapa ya? Ini sekarang sekarang lagi ini nih apa populer nih satu kalimat ya, in this economy. Waduh, in this economy. Iya benar. Ya, memang ini jadi tantangan sih buat kita nih para pengusaha ya, Bapak Ibu ya. Di situasi ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya, kita harus banyak ikhtiar, banyak doa, banyak tawakal juga gitu ya. Semoga ya Allah berikan pertolongan lah buat kita semua gitu ya. Semoga Allah Amin. berikan semoga Allah berikan kekuatan lah buat negara kita tercinta untuk segera bangkit gitu ya. Amin. Nah, salah satu ikhtiar kita ya untuk bisa punya bisnis ya yang besar gitu. Maksudnya besar ini nggak cuma besar cuannya ya, tapi besar manfaatnya gitu ya, besar besar dampaknya gitu ya. Itu salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita malam ini belajar ya bagaimana membangun tim ya, karena percaya nggak percaya bisnis itu nggak akan besar tanpa tim ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Iya, Setuju. jadi Setuju coach, setuju. eh, ada ada quotes ya yang bilang kalau mau cepet nyampe jalan aja sendirian ya. Tapi kalau mau jalannya jauh, jalannya harus bareng-bareng. Coba diulang, coba nangkap nggak nih? Coba ulangin kali tadi gimana kalimatnya quotesnya? Kalau mau cepat, jalan sendirian.
Kalau mau jalannya jauh, jalan bareng-bareng. Nah, jadi maksud dari kalimat itu ya diimplementasikan di bisnis ya tadi ya. Kalau kita sekedar pengen cari untung gitu ya, pengen sekedar mencapai apa yang kita inginkan kita cari ya lebih enak jalan sendiri emang lebih cepat gitu. Karena kalau ada karyawan, ada tim ribet ya, menyatukan banyak kepala tuh susah gitu ya. Jadi kalau mau cepat nyampe, ya udah jalan aja sendirian ya. Tapi kalau kita jalannya mau jauh nih ya, mau bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan pengen bisa bisnisnya diwariskan nih ya ke anak cucu gitu ya. Amin gitu ya. Amin. Maka ya mau nggak mau kita sebagai pengusaha, sebagai owner harus membangun tim, harus mengkader mengkader orang-orang yang nantinya akan meneruskan bisnis kita gitu. Apalagi kalau kita punya cita-cita kan gimana caranya bisnis itu bisa autopilot tuh ya. Itu salah satu impian terbesar pengusaha adalah punya bisnis yang autopilot ya, yang bisnisnya tetap jalan walaupun ownernya jalan-jalan ya. Jadi kan yang terjadi nggak gitu ya. Kalau kita berhalangan aja nggak jualan, misalnya 3 hari lagi sakit atau kita lagi ada acara keluarga pulang kampung seminggu, kadang bisnis kita jadi terganggu gitu ya, atau bahkan sama sekali nggak jualan gitu kan. Gitu. Harusnya kan itu tidak perlu terjadi gitu ya kalau tadi ya kita ngejalanin bisnisnya bareng-bareng sama tim. Jadi kitanya mau umroh gitu ya 2 minggu, ayo nggak apa-apa, bisnis tetap jalan gitu ya, produksi lancar, penjualan terjadi ya, uang tetap masuk walaupun kita nggak nongkrongin bisnis kita tiap hari ya. Ya alhamdulillah saya berarti sekarang tahun ke-16 OTW ke-17 ya, saya jadi pengusaha full time ya. Sebetulnya saya pernah bisnis sih waktu masih jadi karyawan ya. Jadi sambil kerja kantoran sambil ngerintis lah. Tapi kalau dihitung saya resign bener-bener eh, pemasukan bisnis ya berarti udah tahun 16 nih ya. Saya jadi pengusaha full time ya. Ya itu alhamdulillah gitu ya. Sekarang bisnis-bisnis saya itu nggak 100% lagi bergantung sama saya gitu ya. Jadi ya saya lebih banyak di proses manajemen aja. Jadi hanya membuat perencanaan gitu ya, kemudian memastikan tim ngerti apa yang mau dicapai ya, kemudian jadi jadi konsultan gitu ya. Ketika tim kebingungan nih Pak ada masalah gini-gini, ya udah tanya ke saya, nanti saya kasih jawaban, udah paling nanti di akhir tinggal evaluasi aja. Jadi tidak lagi ngurusin hal-hal yang sifatnya teknis operasional day to day bisnis tuh nggak lagi udah. Jadi levelnya sekarang udah lebih di manajerial aja. Operasional hari-hari udah saya delegasikan ke tim gitu. Jadi tapi prosesnya emang nggak bisa instan ya. Nanti malam ini kita akan cerita ya step by stepnya gimana sih bisa sampai ke titik itu gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini mungkin prolognya itu dulu ya. Jadi kita ikhtiar karena sekarang kondisi ekonomi lagi susah ya. Walaupun kita sekarang lagi mode survival gitu ya. Udah coach nggak usah muluk-muluk lah punya karyawan gitu ya. Saya sebagai owner bisa bisa cuan bisa gajian aja dari bisnis saya udah alhamdulillah. Iya nggak apa-apa ya, sambil kita menghadapi masalah yang di depan mata nih gitu ya, tantangan ekonomi, nggak ada salahnya gitu kita menggunakan juga untuk mengupgrade diri ya. Uh, Kalau saya nih punya filosofi gini gitu ya, kalau ekonomi lagi melambat, lagi susah kayak gini, banyak yang bisa kita lakukan, berarti pilihan adalah upgrade diri gitu ya, investasi leher ke atas ya. Kenapa? Karena ketika nanti situasi mulai normal gitu ya, nah kita udah punya banyak amunisi, udah punya banyak baru yang bisa kita terapin di bisnis kita gitu. Jadi menurut saya sih di saat bisnis lagi melambat gitu ya, kitanya lagi nggak terlalu sibuk gitu ya, karena orderan mungkin nggak sekencang kemarin ya, gunakanlah waktu-waktu yang idle itu ya, yang peluang tadi untuk mengupgrade kemampuan diri teman-teman sebagai pengusaha gitu ya. Oke, SUV boleh minta tolong di share screen, udah keluar belum ya ini saya PPT saya.
Oh, belum. Saya tadi udah Belum. pesan ke Andre. Udah punya tapi PPT saya udah punya belum? Sudah. Saya Ah, bantu ya. sudah. Oke. Boleh dibantu share ya. Oke. Oke, sudah Oke, kelihatan. boleh ya, sudah di full screen dulu. Oke, ini by the way, yang coaching sama Coach Usda udah pernah ketemu saya belum sih sebelumnya ya? Atau baru pertama malam ini? Sepertinya pertama ya. Baru pertama. Iya. Baru pertama. Baru Pertama, pertama. Coach. Oh iya, jadi belum belum pernah kenal Belum sebelumnya ya? pernah Belum. lihat-lihat aja. Bukannya waktu pembukaan Scale Up Academy sama saya ya? Enggak, Bukan. Coach. Sama Bukan. Coach Husda. Itu wisuda, Coach. Wisuda Scale Up Academy batch sebelumnya ya? Iya, B1. Oh, alah, jadi kita belum kenal nih ya. Oke, Belum. oke. Ya wes lah. Karena belum kenal ya udah sekalian aja lah kenalan ya. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Edwin gitu ya. Background pendidikan saya, dulu saya kuliah di Fakultas Psikologi. Jadi sebetulnya nggak nyambung juga sih antara jurusan kuliah sama pekerjaan saat ini gitu ya. Kan kalau lulusan psikologi kebanyakan jadi HRD di perusahaan gitu ya teman-teman saya ya. Ada sebagian yang jadi psikolog. Nah, saya ini agak beda gitu ya. Kayaknya seingat saya di Fakultas Psikologi angkatan saya tuh dari 200 orang yang memilih jadi pengusaha kayaknya nggak nyampe 5 orang deh ya. Sisanya yang 200 lebih itu ya on the track ya, jadi HRD atau jadi psikolog gitu ya. Gitu. Bahkan waktu saya Zoom, saya cerita ke teman-teman kuliah saya ya suka duka lah jadi pengusaha. Banyak teman-teman yang kerja jadi HRD atau psikolog menyimpulkan, setelah dengar cerita Lowin, kayaknya kesimpulannya nggak semua orang cocok jadi pengusaha deh. Gitu. Jadi para psikolog gitu yang belajar tentang karakter, tentang kejiwaan gitu ya. Para HRD yang setiap hari kerjaannya mewawancara karyawan, menilai karyawan, ketika dengar sharing dari temennya yang anak psikologi tapi jadi pengusaha, menyimpulkan kayaknya nggak semua orang ini cocok jadi pengusaha kayak lu katanya. Kayaknya kita lebih 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 pengen hidup yang teratur gitu ya, hidup yang stabil, yang pasti-pasti aja gitu ya. Gitu ya. Jadi saya bangga nih ya malam ini ketemu sama orang-orang yang agak lain nih ya, yang memilih jalan yang susah dibanding jalan yang stabil, yang teratur ya. Oke, baik teman-teman ya. Eh, lanjut, Miss Yufi, boleh? Oke, nah biar fokus nih ya, karena takutnya nih via Zoom nih ya malam ngantuk ya, ada yang masih sambil nyambi ngurusin bisnisnya lah, ada yang sambil ngelonin anak, ada yang lagi di jalan nih, ada yang lagi mikirin tagihan supplier belum kebayar, keceplosan ya. Jadi kita main games dulu ya, main games tebak gambar ya. Silahkan nanti ada beberapa gambar, ditebak kira-kira maksud dari gambar itu apa. Ya, silakan gambar pertama. Ini kira-kira maksudnya apa, teman-teman? Ya, coba tebak. Masa tua. Hah? Pakai tua? Bukan. Ayo, ayo. Wah, ini gampang loh. Ini anak SD juga bisa. Ini masa business owner nggak bisa nih? Ayo, apa nih maksud dari gambar ini kira-kira apa? Ayo, komen boleh di chat. Oke, Bu Yolan ya. Tuang air, bener ya. Ya, ini orang tua ya, tua. Kemudian ada NG jadi tuang, itu ada tetesan air, jadi tuang air. Sip. Ini udah mulai konsen ya. Sekarang next gambar kedua, Miss Yufi, silakan. Ayo, ini gampang juga nih. Tiga kata, tiga kata. Oh, ini maksud gambar ini. Iya. Buka puasa. Bukber. Buka Puasa puasa, bareng. Bareng. iya, buka puasa bersama ya, buka puasa bareng. Iya, betul. Wah, ini pinter-pinter nih ternyata nih ya, Bapak Ibu ya. Oke, gambar terakhir, Miss Yufi. Gambar ketiga. Next. Oke, ini apa? Yuk, ini dua kata, dua kata.
Yuk, kalau nggak bisa jawab kita sampai jam setengah 10 cuma tebak gambar aja ini, nggak jadi materi ya. Bu Yolan nih kayaknya nih, jago main tebak gambar nih Bu Yolan. Ayo, Bu Yolan. Oke, ya betul ya, Bu Nisma Fauzia ya. Jejak pengembara, betul. Jejak pengembara. Oke, wah keren nih ya. Kalau udah berhasil jawab 3 pertanyaan, berarti sudah fokus, sudah konsen, udah siap buat belajar malam ini ya. Oke, boleh di next, Miss Vivi. Oke, ya. Jadi nanti sambil jalan materi, saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman pribadi saya ya dalam membangun beberapa bisnis ya. Jadi case-case yang akan saya ceritakan malam ini ya sebagian besar adalah kasus yang terjadi di saya sendiri ya, jatuh bangun selama 17 tahun membangun bisnis, membangun tim gitu ya. Nah, saya mulai dari satu teori dulu nih ya, teori tentang pentahapan bisnis gitu ya, tentang stage-stage dalam membangun bisnis. Bisnis itu terbagi jadi 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah starting the business ya, memulai bisnis ya. Kemudian yang kedua running bisnis, menjalankan bisnis. Yang ketiga growing bisnis ya, mengembangkan bisnis ya. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Starting bisnis itu adalah fase tahapan di mana teman-teman ini memulai bisnis ya. Nah, untuk memulai sebuah bisnis itu syarat pertamanya apa? Ya harus ada produknya dulu yang mau dijual. Kan definisi bisnis itu ketika kita melakukan pertukaran ya, barang atau jasa ya dengan uang gitu ya, antara penjual dengan pembeli. Maka di tahap starting bisnis ini nih biasanya tantangan utamanya teman-teman harus punya produk yang bagus ya, yang sudah tervalidasi, sudah di riset, sudah orang ngasih testimoni, orang mau repeat order. Nah, itu tandanya produknya udah paten ya. Karena kita nggak usah muluk-muluk ngomongin punya bisnis 10 tahun, bisa diwariskan, bisa autopilot. Kalau basicnya aja, produknya aja udah nggak bagus gitu ya. Udah kelar deh, kita nggak usah ngebahas materi-materi lanjutan. Kalau produknya aja udah jelek ya. Jadi pastikan bisnis teman-teman, apalagi mungkin yang sekarang lagi di fase mengembangkan produk baru atau baru buka bisnis baru. Nah, pastikan produknya ini udah paten ya. Nah, setelah punya produk bagus, produk sebagus apapun, kalau tidak dikenal oleh banyak orang, ya percuma juga, nggak laku juga ya, jadi stok aja nggak keluar. Maka tantangan yang kedua setelah punya produk bagus adalah teman-teman harus belajar banyak tentang marketing nih di tahap starting ini. Dan kalau kemarin saya coaching di tim saya tuh ya, dari 14 orang saya lihat memang 90% masalahnya masih di marketing nih ya. Kesulitan menjual produknya. Kalau produknya sih nyaman. Jadi tinggal bagaimana menemukan strategi atau formula-formula marketing agar lebih banyak orang yang tahu produk ini oke ya. Nah, jadi PR-nya teman-teman harus belajar banyak marketing nih. Kalau bisnisnya baru setahun 2 tahun gitu ya. Banyak-banyak ikut workshop digital marketing, tentang reseller gitu ya. Nah, nanti kalau bisnisnya sudah jalan ya, omsetnya stabil, cenderung peningkatan tiap tahun gitu ya, repeat order juga lancar, maka teman-teman naik tuh ke tahap kedua, running the business. Udah mulai ada saldonya nih, udah ada mulai profitnya. Nah, problemnya di sini adalah setelah teman-teman punya uang, ya teman-teman jangan cepat puas. Kebanyakan penyakit pengusaha pemula itu setelah melihat saldonya mulai berkembang, itu nggak bisa mengelola antara uang bisnis dengan uang pribadi ya, masih kecampur, nggak ada pencatatan, tidak dipisahkan rekeningnya. Akhirnya apa? Bisnisnya sebetulnya profit gitu, tapi karena tidak di manage dengan baik, akhirnya nggak ketahuan nih, ini profitnya lari kemana. Tahu-tahu setiap bulan rasanya kok nggak ada sisanya ya, kok kayak impas-impas aja gitu ya. Padahal harusnya kalau tercatat dengan rapi, termanage gitu ya, harusnya profit itu bisa dikelola buat ngembangin bisnis ya, buka cabang kedua, ketiga,
ya, atau misalnya bikin produk yang baru, ya. Nah, maka di tahapan running ini teman-teman harus belajar tentang keuangan. Ya, ikutlah workshop-workshop kayak apa, eh, financial for beginners, ya belajar yang basic-basic aja. Saya juga kalau ilmu keuangan nggak terlalu ngerti ya kan, basicnya psikologi ya. Jadi saya juga sama kayak teman-teman dulu belajar produk, belajar marketing, belajar keuangan. Mungkin saya agak terbantu ketika ngomongin SDM ya, karena di psikologi kan emang belajar juga ada psikologi, SDM tuh ada ya. Tapi produk, marketing, keuangan ya operasional saya belajar dari nol juga gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisnisnya keuangannya termanage, sudah punya laporan, sudah tahu nih bisnisnya profitnya berapa, HPP-nya berapa, laba yang mau diambil berapa sebagai dividen, sebagai gaji owner, laba yang mau ditahan buat pengembangan berapa. Nah, baru teman-teman bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu growing, mengembangkan bisnis, ya, men-scale up, ya, gitu. Nah, ketika sudah di level ini nih mau buka cabang, mau gedein skala bisnis, gitu ya, maka di sini tantangannya teman-teman harus mulai ngebangun tim, ya. Harus punya SDM, ya. Harus ngebangun sistem. Kenapa? Karena saat bisnis mulai berkembang, udah nggak mungkin owner mengerjakan A sampai Z semuanya sendirian, ya. Maka teman-teman harus mulai mendelegasikan sebagian tugas gitu ya ke timnya, ya, agar teman-teman sebagai owner bisa fokus ke pengembangan, ya. Hal-hal yang sifatnya teknis, operasional, administratif itu harusnya sudah diserahkan ke orang lain. Jadi teman-teman fokus ke hal-hal kunci aja, ya, mikirin apa, penjualan, mikirin pengembangan, mikirin ini keuangan mau diapain, karena kan keuangan dapurnya perusahaan ya, gitu, ya. Jadi mungkin teman-teman silakan ya, mau saya tes coba nih, silakan merefleksi ke bisnisnya masing-masing. Kira-kira teman-teman saat ini bisnisnya lagi ada di tahap mana? Boleh ketik di kolom chat ya. Bisnisnya di tahap apa? Starting, running, atau growing? Coba. Ya, saya kasih waktu 1 menit coba. Akan teman-teman menilai bisnis teman-teman. Kira-kira saat ini bisnis teman-teman ada di tahap yang mana ya? Sebetulnya nggak ada batasan waktu yang saklek ya. Kayak starting berapa tahun coach, running tuh berapa tahun, bisa ke growing tuh berapa tahun, nggak ada ya. Jadi balik lagi seberapa cepat ya teman-teman bisa menyiapkan semua tahapan ya. Kalau saya sih jujur ya, sampai tahap growing itu butuh waktu sekitar 5 tahun lah saya. Ya 5 tahun baru di tahap growing. Cuman saya sempat melakukan kesalahan ya. Di tahun kedua saya langsung buka cabang. Di tahun ketiga buka cabang lagi. Di tahun keempat buka cabang lagi. Jadi SDM sama sistemnya belum saya bangun. Cuman karena duitnya banyak, saya buka cabang aja tiap tahun. Nah, hasilnya amburadul ya. Di tahun ketiga tuh saya sempat hancur bisnisnya ya. Gitu. Jadi fundamentalnya belum kuat ya, tapi ibarat ngebangun rumah ya, fondasinya baru buat 1 lantai, saya langsung ngebangun rumah 3 lantai ya, rubuh lah ya, nggak kuat ya. Nah, itu kesalahan yang pernah saya lakukan di bisnis saya. Oke, good, terima kasih teman-teman sudah sharing di sini ya. Ini saya coba lihat sekilas starting, running, oke ya, rata-rata starting, running lah ya. Ada yang sudah growing, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman ya. Kita lanjut, Miss Vivi. Next slide-nya. Oh iya, di sesi saya fleksibel aja ya. Dimanapun teman-teman merasa penasaran, ya, kepo, tergelitik, atau tiba-tiba ingat sesuatu di bisnisnya teman-teman, langsung tanya aja ya. Nggak usah nunggu sampai selesai akhir banget, baru tanya jawab, dia nggak usah ya. Jadi, begitu sambil jalan ada satu slide yang itu kayaknya ngena banget nih di bisnis teman-teman, langsung tanyain aja kalau emang kurang jelas, boleh ya. Jadi, ngalir aja diskusinya ya. Oke, nah kita mulai masuk nih ya. Pertanyaannya, kapan sih coach waktu yang tepat saya ngambil karyawan gitu ya? Saya mau ngambil karyawan tapi kok kayak maju mundur nih coach, gitu kan? Kayak mau ngambil tapi takut berat ngegajinya, dikerjain sendiri kok sayanya tipes gitu. Ya kan? Ini jadi gimana solusinya? Maksudnya kira-kira kalau mau ngambil karyawan bagusnya saya ngambil bagian apa dulu coach gitu ya? Marketing dulu, keuangan dulu, apa operasional dulu coach gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang sering banget ya saya temui gitu ya kalau ngobrol sama teman-teman yang sedang ngembangin bisnis ya. Nah, jadi
intinya ya kita perlu mulai mengembangkan tim dengan mencari orang-orang berkualitas ya, karyawan-karyawan yang saya nyebutnya stars ya, karyawan bintang itu saat perusahaan sudah mulai berkembang ya. Kalau berkembang itu tadi tahapannya mana? Yang starting, running, atau growing? Yang growing ya. Growing itu tahap ketiga tuh udah pasti butuh. Nah, kalau udah tahap growing, udah pasti butuh karyawan. Tapi ada kalanya baru di fase running pun perlu karyawan. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak berarti saklek. Oh, kalau saya baru tahap running belum boleh ngambil karyawan, Bos. Ya boleh, nggak apa-apa. Sebagai persiapan menuju growing boleh gitu ya. Untuk memperkuat eh, organisasi kita nggak apa-apa ya. Cuman kalau di fase starting, saran saya kalaupun emang keteteran mau ngambil karyawan, mungkin modelnya nanti skemanya skema karyawan harian aja, karyawan lepas gitu ya. Jadi istilahnya freelance lah gitu ya. Nah kalau mau ngambil karyawan yang tetap gitu ya, yang part time atau full time ya, yang ada sistem gaji gitu ya, itu mungkin boleh dicoba pas udah mulai running atau growing gitu ya. Kemudian apalagi syaratnya ngambil karyawan kalau memang permasalahan yang dihadapi semakin kompleks ya. Sementara si owner ini memang lemah di bidang itu. Kan bisnis itu teman-teman ada banyak divisi ya, ada operasional, ada marketing, ada HRD, ada keuangan. Sekarang karena era digital ada lagi divisi baru, biasanya divisi IT disebutnya ya. Jadi kan kita nggak mungkin pinter dalam segalanya, kita bukan Superman kan. Kalau kita misalnya emang jago masak nih, masakan kita enak, berarti kita jagonya di produksi kan, di operasional. Tapi kita nggak ngerti tentang marketing online apa. Nah, mungkin untuk meningkatkan penjualan karena offline mungkin terbatas. Nah, kalau kita nggak sanggup mempelajari hal digital gitu ya, maka kita perlu nih ya menambah kekuatan kita di marketing yang online ya dengan menambah orang misalnya ya. Nah, itu nggak apa-apa dilakukan ya. Jadi saat permasalahannya semakin kompleks dan kita sebagai owner udah tidak mampu dari segi kompetensi ya maupun secara waktu udah tidak memungkinkan karena energi kita udah habis ngurusin yang lain-lain gitu ya. Atau yang ketiga, tantangan yang dihadapi semakin berat ya. Kadang karena persaingan itu semakin berat atau perubahan zaman gitu ya, sehingga bisnis kita ini harus adaptif, maka kita juga butuh kayak dulu bimbel saya nggak ada yang online tuh nggak ada website. Kita kalau tryout itu apa evaluasi belajar ya pakai kertas ya. Nah tapi mulai COVID tuh ya semua bergeser ke online mau nggak mau kita juga harus mau, maka saya cari cari pihak ketiga ya karena saya hitung-hitung kalau ngegaji orang IT mahal banget ya dan orang IT nggak mungkin sendirian tuh nggak bisa bikin satu sistem belajar online, dia pasti harus berdua bertiga satu tim kerjanya ya. Gaji satu orang IT lulusan komputer aja udah mahal, apalagi ngegaji dua tiga orang. Maka hitung-hitungan yang paling efisien adalah cari memang perusahaan-perusahaan yang menyediakan software-software pembelajaran online ya. Kita tanya, ada yang nawarin beli putus, ada yang nawarin bagi hasil, ada yang nawarin sewa bulanan gitu ya. Nah, kita kalkulasi aja plus minusnya mana, harganya berapa, mana yang cocok, itu yang kita delete ya. Jadi saya pun walaupun perusahaan saya sekarang udah lumayan besar, untuk IT saya nggak punya karyawan sendiri. Saya bermitra sama pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Jadi nanti dia ngecas nih, siswa saya misalnya tahun ini 200 orang, maka dia ngecas tuh 200 dikali sekian rupiah. Nanti kalau siswa saya tahun depan naik jadi 300, nah dia dapatnya juga jadi 300 dikali sekian rupiah. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada quotes nih ya. Kalau nggak mau ribet, ya kan ada kadang pengusaha yang gua mah nggak mau ribet-ribet, bisnis maunya yang santai, yang simple gitu ya. Ya kalau kita nggak mau ribet ya udah bisnisnya kecil-kecil aja, ya gitu. Tapi kalau kita mau bisnisnya gede, ya mimpinya pengen bisa umroh tiap tiap tahun, tiap bulan, amin. Sedekahnya bisa ratusan bahkan miliaran, amin ya. Bisa ya punya banyak aset gitu ya, amin ya. Nah maka ya harus ribet karena bisnis yang besar itu pasti masalahnya lebih banyak daripada bisnis yang masih kecil teman-teman gitu ya. Jadi jangan bayangin Coach Edwin mah enak gitu ya, karyawannya udah banyak, bisnisnya udah jalan gitu ya. Iya, justru bisnis yang besar itu ya tadi ya permasalahannya, tantangannya, tanggung jawabnya makin besar kan. Coba
Mikirin ngegaji satu orang sama mikirin ngegaji ratusan orang lebih puyeng mana coba? Mikirin THR satu dua orang sama mikirin THR puluhan orang lebih deg-degan mana tuh menjelang Lebaran gitu ya. Ya jadi ya berbanding lurus sih insya Allah ya. Jadi capeknya teman-teman, ya tanggung jawabnya teman-teman tuh berbanding lurus kok sama sama skala bisnisnya gitu ya. Jadi prinsipnya dari sekarang ya saya harus mau ribet gitu ya. Saya harus mau ribet kenapa? Ya karena saya mau bisnis saya besar gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Nah, terus saya mau cerita nih ya, bagaimana ya perjalanan saya gitu ya dari fresh graduate lulusan psikologi akhirnya bisa menjadi coach Edwin hari ini gitu ya. Nah, jadi saya mewakilkan dengan perjalanan saya selama 17 tahun itu dengan satu kalimat yaitu sidang skripsi tiap minggu ya. Satu karyawan aja pusing THR-nya, apalagi puluhan atau ratusan ya. Tapi ya insya Allah gitu ya, kalau Allah kelak takdirkan izinkan Bapak Ibu punya bisnis yang banyak cabangnya, punya karyawan puluhan ratusan, insya Allah juga ya manfaatnya lebih besar gitu ya, insya Allah pahalanya juga besar ya, karena kan teman-teman memberikan manfaat buat banyak orang ya, menjadi pintu rezeki buat banyak orang ya, produk teman-teman dinikmati manfaatnya oleh banyak banyak customer gitu ya, gitu amin. Jadi semangat gitu ya, harus harus mau capek mau lelah gitu ya. Nah, balik lagi nih ke sidang skripsi tiap pekan ini saya mau menggambarkan seberapa ribetnya gitu jadi pengusaha dengan sidang skripsi tiap pekan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah pernah kuliah gitu yang ngerasain sidang skripsi, coba kalau cari satu kata yang mewakilkan sidang skripsi itu seperti apa sih menurut teman-teman? Coba boleh ketik di komentar deh. Kalau dengar kata sidang skripsi satu kata apa coba yang menggambarkan yang kebayang gitu ketika menjalani sidang skripsi satu kata coba apa? Deg-degan, oke. Mbak Indwi ya, sidang skripsinya deg-degan. Apalagi kalau pengujinya killer ya, istighfar terus ya, istighfar terus. Aduh, blank. Waduh, ini ngerjain ngerjain skripsinya nggak pakai AI kan? Anak zaman sekarang tuh parah banget ya, mentang-mentang ada teknologi dia menyalahgunakan ya skripsinya pakai AI. Aduh, ya zaman kita mah belum ada ya, masih masih harus berpikir keras gitu ya mengerjakan skripsi gitu ya. Aduh, anak zaman sekarang nih udah dibantu teknologi, bukannya memudahkan malah dia 100% ya di akhirnya yang pinter AI-nya gitu ya, kita mahasiswanya jadi nggak pinter. Oke, deg-degan, ngeblank ya, pokoknya kayaknya stigmanya sesuatu yang menyeramkan, mengerikan gitu ya. Oke ya, wah nanti Pak Ansor mudah-mudahan ada rezekinya bisa lanjut S1 bisnis Pak Ansor ya, amin. Saya juga kalau ada kesempatan pengen lanjut S2 bisnis nanti ya, gitu. Kalau ditawarin, kalau saya nggak S2 psikolog aja biar sejalan gitu, saya nggak cocok jadi psikolog ya. Psikolog itu kan harus seorang pendengar yang baik gitu ya, harus peka ya. Saya mah kalau nggak dengar orang curhat ya bawaannya langsung pengen memotivasi, menyeramahi, langsung pengen ngegampar-gamparin mentalnya gitu ya. Makanya saya nggak cocok jadi psikolog, saya salah jurusan kayaknya. Oke, nah jadi yang dimaksud sidang skripsi tiap pekan itu apa? Jadi gini teman-teman, tahun 2010 ya waktu saya baru lulus kuliah kira-kira 1 tahun, saya sempat kerja kantoran setahun ya, sempat kerja kantoran setahun di sebuah NGO ya, sebuah lembaga sosial internasional yang kantor pusatnya, headquarternya di luar negeri ya. Tapi nggak betah gitu ya. Kenapa? Karena saya ngerasa passion saya emang mau jadi pengusaha gitu ya. Saya nggak mau, kalau di kantor kan terikat ya. Harus nurut lah apa kata bos, apa kata peraturan. Kadang ide-ide kita suka, lu bocah kemarin tahu apa lu gitu ya. Lu ikutin aja udah. Jadi jiwa merdeka saya ini meronta-ronta gitu ya. Akhirnya saya keluar ya, ya ketemulah sama investor gitu ya. Jadi umur 23 tahun saya resign full time jadi pengusaha ya. Saya bersama mantan teman kantor saya berdua kita cabut ya, bikin bimbel eksis namanya, bimbel persiapan anak-anak masuk perguruan tinggi ya. Jadi bimbel anak SMA yang mau kuliah di PTN. Kemudian dapat investor juga 2 orang. Jadi kami berempat yang ownernya ya. 2 investor, 2 pengelola.
saya sama teman saya ini kontribusinya berupa waktu, berupa tenaga, berupa skill. Ya, karena kan kami punya pengalaman pernah ngajar-ngajar di bimbel ya. Nah, sementara si investor ini kontribusinya berupa uang, 100% uang. Ya. Nah, tapi saya beruntung teman-teman. Saya dapat investor sekaligus mentor, sekaligus coach. Kenapa? Karena ternyata investor saya ini, mereka berdua ini adalah profesional ya. Mereka kerja sudah 20 tahun lebih di perusahaan asing. Ya, yang satu di Astra, di grupnya Astra, yang satu di grupnya perusahaan Swiss, perusahaan pestisida dari Swiss. Jadi mereka berdua ini orang yang sudah puluhan tahun digembleng, kerja di perusahaan internasional dengan standar yang tinggi, ketemu anak yang baru lulus kuliah gitu ya, yang baru kerja kantoran sebentar, kagak mau diatur gitu ya, punya banyak ide. Nah, jadi setiap minggu itu ya, kalau kami meeting, dulu kami meeting seminggu sekali lah ya. Jadi setiap meeting itu saya selalu stres, selalu nervous. Kenapa ya? Karena rasanya seperti ketemu penguji skripsi. Ya, kenapa? Karena investor saya dua orang ini, waduh, ekspektasinya tinggi, ya, standarnya tinggi, ya. Kalau ngomong itu belak-belakan, ya, to the point gitu ya. Bahkan saya pernah tuh ingat banget tuh momen ya, eh, ketika saya mempresentasikan progres omset ya. Jadi Bapak Ibu bulan ini omset kita sekian, alhamdulillah ada kenaikan sekian dibanding bulan sebelumnya. Tiba-tiba ya investor saya ngomong gini nih, Win, lu buang-buang waktu gua lu, ya. Gua datang dari rumah, ngeluangin waktu, ngeluarin bensin, cuma buat ngelihat omset segini. Sorry to say, di kantor gue omset segitu bisa dikerjain sama anak magang. Nggak perlu S1, nggak perlu CEO kayak lu, katanya. Padahal saya mengejar omset itu, Bapak Ibu, dengan darah dan air mata, gitu. Dengan jungkir balik, dengan kerja keras ya. Tiba-tiba di komen dengan sangat simpel, lu buang-buang waktu gue, buang bensin gue lu. Omset segitu mah di kantor gue dikerjain anak magang juga dapat, katanya. Coba, coba kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, kira-kira gimana? Coba dapat investor modelan begitu, coba. Kira-kira masih lanjut kerjasama atau udahan aja? Jadi ya itu ya apa ya, ngedon ya. Terus pernah lagi gitu ya, saya presentasi lah ya tentang banyak hal lah, strategi. Tiba-tiba beliau ngomong, Win, katanya, meeting berikutnya nih, meeting depan, gue minta lu presentasi SOP, kata dia. Ya, gue mau tahu standar sistem yang lu bangun dalam ngejalanin bisnis ini seperti apa. Nah, saya karena anak baru ya, pengusaha baru, nggak ngerti SOP itu apaan gitu ya. Belum pernah bikin. Terus saya bilang, ya ini saya debat gitu ya, Bapak itu saya bilang, Pak, menurut saya ya, di bisnis yang baru mulai kayak kita ini, Pak, SOP itu belum dibutuhkan, saya bilang. Yang urgent ini, Pak, yang dibutuhkan adalah mikirin strategi jualan, Pak. Gimana caranya omset kita stabil dulu, saya bilang. Ya, gaji kebayar, ya kan, saya bilang. Ya, eh, sewa kebayar, saya bilang. Ya, bikin-bikin SOP sistem-sistem gitu nanti aja lah Pak, saya bilang, kalau kita udah stabil, saya bilang. Enggak, dia bilang, ya, pokoknya lu harus bikin minggu depan. Kebayang nggak ya, ibaratnya nih ya, ya yang basic aja nih gitu, omset aja belum terpenuhi, belum ada di tangan, udah disuruh mikirin sistem gitu loh ya. Tadi teman-teman lihat kan tahapan ya, starting, running, apa, growing, betul. Sistem itu di tahapan yang mana? Tahap mana tadi? Sistem tahap nomor berapa? Kita fokus Start. bangun sistem di tahap tahap 3 kan? Growing kan? Ya, logika Oh, saya juga mengatakan begitu. Karena kita baru mulai, kita di starting, Pak. Yang penting kita bisa jualan dulu. Tapi dia bilang enggak ya. Enggak ya. Jadi dia ngebantah teori itu. Dia bilang, Win,
bimbel eksis memang masih UKM, masih bisnis kecil. Tapi kalau lu kelola bisnis ini dengan standar tinggi, lu bisa nerapin standar Astra di perusahaan ini. Gue yakin tinggal nunggu waktunya eksis bisa gede, bisa punya ratusan cabang. Tapi kalau lu kelola dengan kekeluargaan, ya, dengan pakai perasaan, ya, nggak tegaan sama karyawan, banyak kelonggaran, sampai kapanpun nggak akan gede nih bisnis. Digituin saya diem, nggak bisa ngebantah. Ya udah, saya turutin, ya udah saya belajar apa itu SOP, saya bikin. Ya ibarat sidang skripsi lah, apapun yang kita presentasikan ada aja yang direvisi, ada aja yang dicoret, ada aja yang disuruh ganti setiap minggu. Ya, jadi saya stres dulu. Tapi ternyata teman-teman, ya, sidang skripsi yang saya jalanin tiap minggu itu ternyata itulah yang menempa saya gitu ya, jadi Edwin hari ini, ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir flashback ya, saya bersyukur sih gitu ya, Allah kasih saya investor yang bonus jadi coach juga. Kan banyak pengusaha nih UMKM yang dapat investor ya sekedar naruh duit, nggak mau pusing, nggak mau terlibat, tahu-tahu WA minta bagi hasil, tahu-tahu nanyain kapan modal gue balik, ya kita ditinggalin sendiri, pusing sendiri, betul? Karena mereka sekedar punya uang tapi tidak punya apa ya, nggak punya rasa memiliki juga, cuma sekedar ya gue titip duit gue nggak mau tahu gimana caranya untung bagi hasil. Nah saya bersyukur dapat investor yang dengan segala tuntutannya, ya dengan segala gaya ngomongnya yang apa nyelekit gitu ya, tapi sebetulnya di balik itu semua justru dia dia care gitu, dia merasa memiliki bisnisnya juga gitu ya, dia ngerasa ya Edwin ini harus gue bantu karena ini masih hijau banget di bocah 23 tahun jadi CEO gitu kan, ngelola modal yang tidak kecil. Saya dimodalin mereka beliau berdua 1 miliar teman-teman, ya jadi ya ya memang berat sih gitu ya mikirin ini gimana mulangin duit investor 1 miliar gitu. Waktu itu umur saya baru 23 tahun ya. Ya tapi alhamdulillah ya, berkat ya pertolongan Allah, berkat bimbingan investor saya, berkat kerjasama dengan partner saya, berkat bantuan tim saya, karyawan saya, akhirnya itu semua bisa kembali bahkan sudah profit berkali-kali lipat gitu ya. Oke, lanjut Miss. Oke, ini tadi ya yang jadi dilema teman-teman semua ya. Mau rekrut SDM, ya pengennya dapat karyawan yang bagus atau yang zong teman-teman. Nah, coba saya tanya, pengennya dapat karyawan yang zong apa yang pinter, bertanggung jawab, jujur, amanah, rajin, produktif. Nah, coba mau dapatnya karyawan yang mana nih? Hmm? Yang, Yang yang kalau mau diajarin, coach. Yang mau diajarin, yang mau belajar. iya 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 gini. Jadi kan kalau di dunia kerja ya ada pepatah tuh, ya katanya gini, kalau kamu ngelempar kacang, kamu dapatnya monyet gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya ngelempar daging, kamu dapatnya harimau gitu ya, singa. Itu sebetulnya ya hukum ini aja sih, hukum apa ya, hukum permintaan penawaran ya. Ibaratnya gini lah, kalau dalam barang tuh ada harga, ada kualitas gitu ya. Kan karyawan-karyawan yang punya skill ya, punya pengalaman, emang sudah berprestasi, pasti wajar nggak dia minta gaji yang tinggi? Wajar nggak menurut teman-teman? Wajar. Sementara anak-anak yang baru lulus, belum punya pengalaman, belum percaya diri, skillnya masih basic, ya masih banyak PR lah anak ini. Ya wajar sih dia juga bersedia lah digaji apa apa ininya lah ya, lebih rendah gitu ya. Jadi kita sebagai pengusaha UMKM kan dilema ya, pengennya sih dapat karyawan yang bagus, coach, yang pinter, yang nggak usah terlalu banyak salah, nggak usah terlalu banyak diajarin gitu ya. Ya tapi yang modelan begitu juga punya standar tinggi. Nah, kalau ngikutin standar ya kita nggak sanggup menggajinya, betul? Akhirnya Betul, apa? Akhirnya kepepet, nggak ada orang lagi, ya balik lagi kita semua ngerjain sendiri ya. Makanya banyak owner apa, usaha kecil dan mikro itu disebutnya CEO ya, Chief Acting Officer ya, bukan Chief Executive Officer ya, tapi penanggung jawab semuanya, everything.
Tapi ngomong-ngomong Chief Everything Officer teman-teman ya. Ya kalau flashback ke perjalanan saya dulu, saya tahun pertama buka bimbel dimodalin 1 miliar, buka 2 cabang di BSD sama Bintaro ya. Ya tapi saya juga ngalamin fase-fase jadi everything officer ini ya. Jangan mentang-mentang, oh kan lu punya duit miliar, Win, lu udah bisa dong ngegaji karyawan langsung. Iya mampu, duitnya kan ada dari 1 miliar. Tapi justru karena saya tahu betul itu bukan duit saya, duit duit orang tentu nih, uangnya diamanahkan ke saya. Makanya saya makainya sehemat mungkin. Enggak saya hambur-hamburin duit investor. Apa yang bisa saya kerjain sendiri, saya kerjain ya. Jadi di awal buka bisnis ya, saya kan CEO nih. Ya, saya merangkap sebagai manajer HRD, manajer marketing. Dulu saya nggak punya manajer, jadi ya saya yang merencanakan, saya yang mengevaluasi gitu ya. Saya merangkap sebagai kepala cabang BSD. Teman saya merangkap kepala cabang Bintaro. Ya, saya merangkap juga jadi pengajar IPS. Saya merangkap juga jadi staf marketing. Saya ke sekolah-sekolah ya, membuka kesempatan kerjasama. Saya nyebarin brosur siang-siang pulang sekolah di depan-depan gerbang gitu ya. Bahkan pernah ada karyawan saya yang nanya, Pak Edwin nggak malu Pak lulusan UI berdiri di pinggir jalan nyebar-nyebarin brosur kayak gini. Ini kan kayak gini kerjaan OB juga bisa Pak, nggak harus direktur utama lulusan UI lagi Pak. Bahkan kayaknya karyawan sendiri gitu yang malu ya. Saya mah cuek aja ya. Jadi ya alasannya kenapa? Ya satu ya saya nggak mau hambur-hamburin uang ya, ini harus efisien mungkin, seefisien mungkin. Kedua, saya merasa untuk pengusaha yang baru kayak saya justru turun ke lapangan itu harus biar saya tahu gitu ya situasinya, masalahnya, tantangannya apa. Sehingga suatu hari saya punya kesempatan ngerekrut karyawan, saya nggak gampang dibohongi. Saya bisa mengarahkan dia untuk melakukan hal yang tepat. Saya udah bisa nyusun SOP karena saya udah pernah melakukan. Ya. Andai kan kita duduk manis gitu ya di meja direktur nggak pernah turun lapangan ya, ya kita ngawur nanti bikin strategi karena kita buta lapangan ya. Jadi sebetulnya di awal-awal kita ngerjain sendiri itu ada untungnya juga gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Jadi saya pernah di fase seperti teman-teman ya mengerjakan beberapa hal sekaligus sendirian. Ya. Oke, lanjut Miss Yuki. Oke. Ini pertanyaannya. Menurut teman-teman, mana yang lebih susah? Punya 2 cabang dengan 5 karyawan atau punya 12 cabang dengan 130 karyawan? Kira-kira mana yang lebih susah mengelolanya, menghandle-nya? Yang 25 atau 12 130? Yang kedua, oh yang 12 130 ya. Ini jelas tantangannya ya, masalahnya jauh lebih rumit ya. Menyatukan pikiran 130 orang, mengevaluasi, memastikan 130 orang ini mengerjakan tugas dengan baik, itu lebih susah ya daripada mengurusi 5 karyawan saja gitu ya. Oke, good. Terima kasih ya atas pendapatnya teman-teman. Tapi ini berdasarkan yang saya alami sendiri ya di bimbel saya, bimbel Axis ya. Saya merasa lebih mudah mengurus 12 cabang dengan 130 karyawan. Lebih mudah mengurus 12 cabang dengan 130 karyawan dibandingkan mengurus 2 cabang dan 5 karyawan ya. Pertama berdiri 2010-2011 saya punya 2 cabang dengan 5 karyawan. Ya. Terakhir di masa jayanya sebelum COVID ya, sebelum COVID itu 2019-2020 saya ada 12 cabang dengan 130 karyawan. Dan kalau ditanya di fase mana lebih enak? Lebih enak ketika punya 12 cabang 130 karyawan. Bukan lebih enak dari segi uangnya gitu ya. Ya jelas lah omsetnya lebih besar, profitnya lebih gede. Tapi dari segi keribetannya itu lebih ribet punya 2 cabang 5 karyawan. Kenapa? Kenapa? Ya karena saya belum tahu ilmunya bagaimana membangun tim. Jadi ngerekrut karyawan ngasal. Ketika karyawannya bermasalah bingung harus diapain. Ya, karyawannya nggak nurut, karyawannya berantem, karyawannya bikin grup WA yang kita nggak diajakin. Unofficial.
sudah terbaca isinya apa kira-kira. Kalau ada grup karyawan yang bosnya nggak di-invite, kira-kira isi grupnya apa, teman-teman? Ya, saya pernah tuh ya teman-teman ya, saya nggak bawa handphone ke kantor ya, nggak bawa handphone. Terus saya nyampe sampai kantor pusat itu, saya minjem handphone apa, staf keuangan. Saya bilang, Mbak, saya ketinggalan handphone. Boleh saya pinjam handphonenya buat ini ngubungin seseorang? Oh iya, silakan Pak. Dilalah pas saya pegang handphonenya, muncul notifikasi WhatsApp. Ya, di situ nama saya muncul di notifikasi itu. Nah, jiwa detektif saya kan meronta-ronta dong. Ih, kok ada nama gue nih? Saya kliklah pesan itu. Dan ternyata masuk ke sebuah grup yang, ya grup mereka-mereka lah ya. Dan ternyata teman-teman ya, itu mereka rupanya lagi ngomongin saya. Ya, bahkan ada kalimat gini nih. Boleh nggak sih kita minta Pak Edwin diturunin aja diganti direktur yang lain? Kok bisa-bisanya gitu ya, pas saya nggak bawa handphone, pas saya minjem handphone, kok bisa-bisanya ada notifikasi itu gitu loh. Ya Allah, itu kayaknya emang udah cara Allah gitu ya. Nah, ngelihat itu kan, wah panas dong. Waduh, saya bilang, begini ternyata kelakuan oknum karyawan gitu ya. Udah saya kasih kesempatan kerja di sini gitu ya. Udah saya bimbing biar makin pinter gitu kan. Saya kasih bonus kalau kerjanya bagus. Di belakang gue kok malah ngomongin kekurangan gue kecil gitu kan. Wah, dengan hati yang panas, saya langsung meeting tuh sama partner saya tuh ya kan, saya berdua kan partneran tuh ya, yang pengelola juga ya. Besokannya saya meeting, saya curhat lah, Pak, kemarin saya nggak sengaja pas minjem handphone karyawan ngelihat ada grup isinya ngejelek-jelekin saya semua tuh Pak, grup itu Pak. Saya bilang, wah ini gimana ya Pak, modelan karyawan kayak gini nih, saya bilang. Nah, coba kalau teman-teman ada di posisi saya gitu ya, lagi panas hati, curhat ke partner kita nih, ke bestie kita. Kira-kira nih, harapan teman-teman, respon bestie kita ya, kira-kira jawaban yang kita harapkan dari partner kita nih seperti apa, coba? Coba boleh share di kolom komentar, coba. Kita habis ngegapin karyawan ngejelek-jelekin kita ya, terus kita curhat ke partner kita, ke bestie kita, harapannya teman-teman kita meresponnya gimana coba? Wow, jadi ngebelain dong ya, ngademin. Oh, ngasih solusi, benar, benar, benar. Ya, 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 didukung, iya, benar, benar, benar. Sama nih, berarti teman-teman normal ya, sama kayak saya juga dulu perasaannya. Wah, aduh pasti dibelain nih gue ya. Dalam hati saya, wah pasti jawabannya, waduh, dasar karyawan tidak tahu diuntung. Siapa aja namanya Pak Edwin? Udah bilang HRD suruh SP1. Oh, gitu kan? Harapannya begitu kan? Ini Mbak Indui fakta banget sebagai apa nih? Sebagai atasan yang diomongin atau sebagai bawahan yang ngomongin atau? Aduh, Mbak Dwi nih ya, kok jadi karyawan ya. Dan setelah saya curhat panjang lebar teman-teman, dengan ekspresi datar ya, partner saya ini ngomong gini teman-teman. Pak Edwin, kalau Pak Edwin baperan begini, berhenti aja lah jadi pengusaha. Saya ulang ya, dengan wajah datarnya beliau cuma ngomong gini, Pak Edwin, kalau Pak Edwin baperan gini, berhenti aja jadi pengusaha. Sahabat terbaik kita begitu.